A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk melanjutkan ilmu yang bermanfaat, untuk mengkaji ulang pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman di dalam mengkonsolidasikan firman-firman Allah. Saya akan mengambil contoh perumpamaan, contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqq bil batili wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Wa taktumul haq, dan jangan disembunyikan yang benar itu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, marilah kita untuk bertafakur, karena Allah menyuruh untuk bertafakur, untuk memikirkan apa-apa ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap apa-apa yang diciptakan Allah. Contohnya, saya mau mengambil perumpamaan. Ini adalah buah nangka ya. Buah nangka tuh. Buah nangka ini tidak akan berbuah kalau Allah telah tidak menurunkan hujan ya. Tidak menurunkan hujan. Dan turunnya hujan ini tidak akan membuahkan hasil apabila pohonnya tercabut atau terbongkar atau keluar dari dalam tanah ini ya. Jadi pohon nangka ini tidak akan berbuah ya. Nah, contohnya begitu. Jadi kita ini harus bertafakur supaya menimbulkan pemahaman-pemahamannya atau pengertian-pengertiannya. Nah, demikianlah. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengadakan segala sesuatu, yang membentuk rupa ya. Musawwiru lahu al-bari'u, yang mengadakan segala sesuatu seperti buah-buah nangka ini atau pohon bambu atau segala sesuatu ya. Allah lah yang menciptakannya, yang mengadakannya. Jadi kita ini harus berpikir, bertafakur supaya menimbulkan pemahaman-pemahamannya. Nah, demikianlah para kaum muslimin wal muslimat. Saya akan mengulang lagi firman Allah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqq bil batili wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Dan janganlah mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Wa taktumul haq, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu.
Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau yang benar kita sembunyikan sedangkan kita mengetahuinya, boleh jadi itu mendustakan ayat-ayat Allah. Karena Allah akan membedakan antara hak dengan yang batil. Makanya Allah menyerukan untuk memurnikan di dalam menjalankan agama. Supaya apa? Supaya yang benar dihalangi oleh furqan, oleh pembeda, yang salah. Jadi janganlah dicampur baurkan, dicampur adukan antara hak dengan yang batil ini. Mengapa? Karena kalau dicampur adukan akhirnya menjadi kotor. Nah, tata caranya supaya kita mengetahui ilmu pengetahuannya atau syariatnya, marilah kita untuk bertafakur di konten ini. Dan saya pun tidak enggan selalu mengulang-ulang pelajaran ini supaya kita mengambil pelajaran, supaya saya ini mengambil pelajaran dari syariat-syariat Allah. Kemudian di samping kita mengucapkannya, kita harus menghubungkannya kepada perbuatan supaya menimbulkan bekas-bekasnya menjadi pelajaran, dan kita harus menerapkannya, harus mengambil pelajaran dan harus diterapkan kepada perbuatan. Ya. Contohnya saya akan mengambil contoh perumpamaan ya. Misalkan saya mengambil kopi 2 bungkus untuk diseduh ya. Kemudian kopi itu diseduh. Setelah diseduh, yang satu untuk saya, yang satu untuk teman saya. Yang punya teman saya ditutup, yang saya nggak ditutup supaya cepat dingin ya. Kemudian setelah itu saya pergi dengan teman saya meninggalkan kopi itu ke ladang kira-kira 20 menit. Setelah 20 menit, oleh karena kopi temanku itu ditutup, jadi aman. Kopi saya kemudian ada lalat. Ada lalatnya di dalam kopiku itu. Aku mau minum, aku lihat lalat di dalam kopi itu. Aku tidak mau, karena itu kotor. Nah, kita tidak mau, saya tidak mau meminum kopi itu karena bercampur dengan lalat itu. Ya, lalu kopi itu dibuang oleh saya. Lalu aku meminta seteng aja teman, karena kopiku bercampur dengan lalat kotor. Boleh nih. Nah, jadi saya pun tidak mau untuk meminum kalau minuman itu bercampur dengan kotor. Nah, Allah pun demikian, supaya kamu memurnikan di dalam menjalankan agama, supaya kamu memisahkan antara hak dengan yang batil sebagai furqan, sebagai pembeda. Makanya Allah menyerukan untuk memurnikan di dalam menjalankan agama. Maksud memurnikan itu yaitu mengikhlaskan, harus mengikuti petunjuk Allah dan sunnah contoh Rasulnya, agar patuh tunduk hati kita kepada syariat Allah dan kepada sunnah Rasulnya, serta jangan melupakan kepada para kaum muslimin wal muslimat yang terdahulu yang telah Allah beri nikmat, dan jangan pula melupakan terhadap orang-orang yang kemudian
yang telah Allah beri nikmat pula. Nah, itulah supaya kita mendapat pelajarannya atau pengkajian ilmu pengetahuannya. Allah menyuruh untuk berpikir, untuk bertafakur apa-apa saja segala ciptaan Allah, supaya kita insya Allah setelah berpikir nantinya akan menimbulkan ilmu, ya. Dari kejadian-kejadian itu setelah kita tapakuri, ya, tentu akan menimbulkan pengalaman-pengalaman di dalam penglihatan, pendengaran, ya, cara berpikir dan cara berbuat. Dari pengalaman-pengalaman itulah kita mengambil pelajaran. Kalau pengalaman kita ada kesalahan, tentu kita mau memindahkannya, ingin memindahkannya dari yang salah menjadi benar. Yang akhirnya setelah diulang-ulang itu perbuatan atau hafalan atau rumusan, setelah diulang-ulang terus, ya, tentu akan menimbulkan suatu pelajaran. Kalau saya mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan itu, tentu saya akan menjadi, asalnya tidak bisa menguasainya, menjadi bisa menguasainya. Alhamdulillah, itu berkat rahmat pemberian Allah. Nah, begitulah tata cara untuk mengenal ilmu pengetahuan Allah. Jadi kita ini harus secara dawam, secara terus menerus, walaupun sedikit, diulang dan diulang kembali supaya menimbulkan pengalaman-pengalaman itu. Dan dari pengalaman itulah kalau kita salah, kita mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan kita untuk menuju kepada yang benar atau yang hak. Itu contohnya, ya. Mudah-mudahan di dalam tausiahan yang saya ucapkan ini menjadi masukan tambahan ilmu pengetahuan. Kiranya pembelajaran tentang pengkajian ilmu yang bermanfaat ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan menghubungkan kembali insyaallah. Alhamdulillahillazi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.